Video ini khusus untuk cowok. Jadi buat cewek-cewek mungkin kamu kurang relate sama video ini, so skip aja. Buat cowok-cowok nih, kalau kamu sering ngeliat konten-konten di sosial media high value, kayak apa sih sebenarnya ciri-ciri orang high value itu? Itu jangan sampai kamu kemakan oleh standar di TikTok, di sosial media. Kalau high value itu adalah orang yang pakai barang-barang branded, yang duitnya tuh miliaran. Sebenarnya high value itu bukan dilihat dari situ. So ya, dari sini aku bisa memberikan contoh dan aku harap video ini bisa jadi motivasi buat kalian ya. Jadi di sini aku nggak mau mensupport cewek aja, tapi aku juga mensupport cowok-cowok di sini. Sebagai contohnya di sini aku ambil dari sosok Park Seon. Jadi buat teman-teman drakor pasti tahu kan, When the Phone Rings ini adalah drakor yang lagi ongoing. Buruan nonton guys. Kenapa aku ambil dari Park Seon? Karena menurut aku dia adalah karakter yang mewakili high value man sesungguhnya. Ini bukan dilihat dari karena dia CEO atau hartanya yang berkelimpahan ya. Gimana cara dia memperlakukan istrinya, gimana cara dia berkomunikasi dalam satu tim di sebuah perusahaan, itu benar-benar mencerminkan sosok orang yang high value. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Aku udah lama banget nggak bikin konten ini. Mohon maaf teman-teman, aku jadi jarang upload karena ada urusan. So di sini juga aku makeupnya benar-benar minim banget, astaga. Ini ngeblur ya muka aku ya. So, back to the topic. Seperti di judul dan thumbnailnya, aku harap video ini bisa membantu para cowok-cowok. Oke, sebelum aku masuk ke dalam ciri-cirinya, gimana caranya kamu bisa menerapkan ini ke dalam kehidupan sehari-hari, apa sih arti high value itu? Jangan sampai kamu tuh kemakan standar di sosial media yang aku bilang, yang pakai barang branded, yang punya uang miliaran. Oke, mungkin itu termasuk ya. Harta itu adalah salah satu value yang kamu punya. Ya, kita nggak munafik, kita butuh uang. Aset kita, ya kita butuh uang untuk kebutuhan kita gitu loh. Nilai-nilai yang paling penting di dalam hidup kamu itu. Value adalah nilai-nilai kehidupan. Misal, nilai-nilai kehidupan yang paling penting adalah ibadah. Kamu benar-benar mengutamakan bahwa ibadah itu number one. Oke, berarti kamu mengutamakan untuk berdoa, kamu mencari pasangan yang setara kalau dia juga rajin ibadah kayak gitu loh. Itu salah satu contoh yang paling simple. Atau kamu mengutamakan value adalah apa? Pendidikan. Berarti kamu mungkin ikut S2, kamu menyelesaikan pendidikan sampai lulus. Terus ada juga value itu menurut dia adalah penampilan, kebersihan diri. Ya udah, berarti kamu belajar untuk skincarean, kamu belajar untuk menata rambut, belajar memilih parfum gitu loh. Jadi biar kamu tuh kemana-mana wangi, jadi cowok yang wangi, cowok yang bersih. Itu nggak salah kok guys, skincarean tuh nggak salah, tapi asal jangan sampai kamu ke arah yang belok gitu loh. Paham kan? Itu salah satu contoh value yang bisa kamu terapkan ya. Itu basic aja lah, ngerti kan? Nyampe sini aku harap kamu ngerti sih apa arti value itu loh. Jadi gini, sosok Park Seon itu dalam drama When the Phone Rings sangat cocok untuk dijadikan contoh karakter high value man. Karena ada beberapa sifat dan tindakannya yang mencerminkan kualitas tersebut. Apa sih? Yang pertama, leadership yang kuat. Kamu tahu, laki-laki itu memang dilahirkan untuk memimpin. Ya kamu ngerti lah maksudnya, leadership, kepemimpinan. Laki-laki itu jadi kepala keluarga. Mungkin dia jadi pemimpin perusahaan, mungkin dia jadi ketua kelas, jadi ketua OSIS, jadi ayah untuk anak-anaknya. Itu kan adalah salah satu contoh kamu memimpin, kamu yang memegang kendalinya gitu loh. Kamu yang menafkahi istrimu, kalau misalkan istrimu lagi hamil, kamu beliin dia susu, kamu beliin dia makanan yang sehat untuk kesehatan bayinya di dalam kandungan, kayak gitu loh. Karena aku pengen banget cowok-cowok belajar untuk jadi orang yang lebih tegas. Jangan sampai kamu insecure sama cewek-cewek yang katanya independen di luar sana. Kamu jangan sampai insecure, justru kamu termotivasi dari mereka. Kok bisa ya cewek ini tuh independen gitu loh, kok bisa cewek ini tuh mapan, sedangkan kok aku enggak. Nah itu mungkin kamu bisa belajar dari mereka. Jadilah cowok yang tegas, punya jiwa kepemimpinan, dan punya rasa tanggung jawab. Jadi si Park Seon itu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan di situasi yang sulit. Dia juga menunjukkan kepemimpinan yang gak hanya tegas, tapi juga bijaksana. Hal ini membuat dia dihormati sama orang-orang sekitarnya. Jadi mungkin ini rada spoiler ya, jadi kalau misalkan kalian belum nonton, maaf banget, aku akan spoiler. Jadi kamu lihat gak sih, dia kan mulai dapet telepon yang misterius nih. Awalnya dia kira, ini cuma stalker, bercandaan. Karena kan awalnya telepon itu untuk mengancam, istri lo mau gue bunuh. Dan dia pikirkan, ini cuma bercanda, ujung-ujungnya mungkin minta duit gitu. Ya udah sana, bunuh.
bawa mayatnya ke sini. Ada situasi yang akhirnya mengguncang dia, aku lupa di scene apa ya. Berusaha untuk memanage itu, minta timnya untuk lacak nomor ini, karena nomor ini tuh nggak kedetek gitu loh di negara dia. Katanya itu nomor dari luar negeri. 406 tuh negara apa sih guys? Coba komen di bawah. Di situ aku melihat strategi dia bener-bener mainnya tuh rapih loh. Mencari tahu siapa sih sosok identitas yang ada di dalam nomor itu. Dan dia juga walaupun tegasnya aku lihat, tapi dia tuh kayak iya bijaksana dan bikin orang-orang di sekitarnya tuh segan. Apapun masalah yang datang ke dia tuh kayak langsung gesit gitu loh guys. Nggak kayak pusing, diem, galau, enggak. Yang kedua, integritas dan kejujuran. Dia selalu bertindak berdasarkan nilai-nilai moral yang kuat, bahkan ketika dia menghadapi resiko besar loh. Sikap ini menunjukkan bahwa dia tuh memprioritaskan prinsip dan tanggung jawab daripada keuntungan pribadinya, yang membuat aku tersentuh ketika scene Hong Hee-jo itu jatuh dari tebing kan. Ya mungkin karena itu istrinya juga, tapi dia se-effort itu loh mencari istrinya. Aku inget banget scene yang menegangkan. Menurut aku ya, nggak tahu ini pasti penonton rada deg-degan juga nggak sih nontonnya. Pas si Hong Hee-jo itu wawancara kerja. Jadi ada wawancara untuk bahasa isyarat. Banyak tuh yang ngantri di depan untuk wawancara kerja. Karena giliran si Hong Hee-jo ini kan dia maju nih. Dia ikutin gerakannya kayak bla 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 gini. Terus ternyata kayak dipantau gitu loh sama si Park Seon kan di layar. Dia memperhatikan detail calon karyawannya. Terus pas dia lihat Hong Hee-jo itu istrinya sendiri, kok bagus banget ya? Kenapa setiap omongan ini gerakannya selalu balance? Gerakannya tuh nggak pernah meleset. Kayak curiga nih orang kok bisa ya? Sampai akhirnya dia datang, ya dia benar-benar memprioritaskan kejujuran. Akhirnya dia masuk, nerobos ke dalam ruang wawancara, dites berkali-kali si Hong Hee-jo ini. Tegas banget sih, kayak Hong Hee-jo jawab, ya dia memantau calon karyawan yang nggak mau asal-asalan. Itu sih keren banget. Terus selanjutnya ada empati dan peduli sama orang lain. Ini udah pasti ya. Dia tuh belakangan ini emang banyak banget dapat konflik. Keluarganya rada toksik. Aku nggak suka banget sama bapaknya. Dan satu lagi masalah istrinya yang katanya mau diteror, makin rumit banget masalahnya. Park Seon itu nggak pernah melupakan kepeduliannya kepada orang lain. Menunjukkan bahwa menjadi high value man itu juga mampu mendukung emosional. Jadi kalian harus tahu kalau cowok high value itu, orang-orang yang high value itu mereka pintar dalam emosionalnya. Emotional intelligence. Nah mereka tuh benar-benar pintar banget mengatur emosinya. Orang yang high value itu mereka nggak gampang tantrum. Kayak tiba-tiba update story dia kayak ngetik panjang, marah-marah, nggak menunjukkan amarahnya di depan publik, tapi dia lebih ngomong di depan orangnya langsung. Kayak dia marah sama istrinya, kayak kenapa lu istrinya kayak gini. Kayak dia ngomong ke karyawan yang mungkin ada salah, iya dia ngomong langsung empat mata gini. Nggak perlu dia tantrum di depan banyak orang, menunjukkan kalau oh gua nih lagi marah loh, nggak, dia nggak kayak gitu. Keren banget sih effort dia selama mencari istrinya yang jatuh dari tebing pakai nomor si 406 itu kan. Itu kan menunjukkan bahwa kalau dia tuh cinta sama istrinya kan, berjuang. Jadi buat kamu cowok-cowok nih ya, ayo buktikan cintamu kepada istri dengan aksi nyata, bukan cuma omong-omong manis doang. Berani menghadapi tantangan ini udah pasti banget ya menurut aku. Cowok-cowok tuh suka tantangan. Ada juga sih yang nggak suka tantangan, tapi menurut aku mayoritas cowok-cowok yang aku kenal mereka suka tantangan. Semua cowok tuh dilahirkan untuk suka challenge. Misal nih contoh nih, hal kecil aja kamu ngedeketin cewek. Jujur sama aku, kamu lebih suka cewek yang gampang ditebak atau susah ditebak? Ngaku. Kamu lebih suka cewek yang cuek atau cewek yang peduli nunjukin care ke kamu? Pasti rata-rata pada suka cewek yang cuek kan? Karena gini loh, sesuatu yang susah didapatkan itu lebih berharga dibanding yang gampang didapatkan. Gak usah ngomongin cewek deh. Kamu mau beli barang yang mahal, kamu lihat harganya tuh, wah mahal banget, kamu sampai nabung bertahun-tahun cuma demi beli barang itu. Tapi ketika kamu udah dapat barang itu, dengan hasil kerja keras, keringat dan darah, kamu sayangkan sama barang itu. Aduh barang ini mahal banget, aku nggak mau taruh sembarangan. Contoh juga, kamu punya barang branded, Gucci, Chanel, Saint Laurent. Itu kan barang-barang branded yang mahal kan. Coba kamu lihat orang-orang kaya di luar sana, yang punya tas Dior, yang punya tas Chanel.
Mereka pasti taruhnya tuh di tempat khusus gak sih? Nggak sembarangan taruh gitu. Karena apa? Karena mahal. Karena punya nilai yang tinggi. Mereka menghargai itu. Nah, ini contoh juga ketika kamu memiliki tantangan di dalam hidupmu, kamu tuh nggak menghindari masalah itu. Kamu tuh bukan jadi cowok yang ciut, tapi kamu hadapi. Keluarkan jiwa laki kamu nih. Ayo, berani kan? Ayo, kamu harus berani maju. Hadepin masalah itu. Jangan kamu hindarin, jangan kamu ciut terus tiba-tiba kayak kamu tuh ghosting gitu loh. Kamu pengecut. Kenapa tidak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan? Lebih baik kan memberikan kejelasan. Kamu sama tim kamu lagi ada masalah. Coba dibicarakan baik-baik. Hal ini kan menunjukkan kalau kamu tuh punya daya juang yang tinggi, nggak mudah menyerah. Kita bisa contoh juga kok sama pahlawan di Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Masa zaman sekarang nggak ada yang mau berjuang sih? Ini nggak harus ngomongin percintaan ya, tapi juga sama mimpi kamu. Daripada kamu insecure sama orang-orang kaya di luar sana, cuma berlaku untuk yang good looking, cuma berlaku untuk yang ganteng. Aku percaya banget 100% fisik itu bisa dirubah loh. Fisik itu bisa banget dirubah, asal kamu usaha. Betul, salah satunya punya duit. Nah, gimana caranya punya duit? Kamu usaha. Coba deh, putar otak kamu, gunakan cara kreatif, apapun kesempatan yang ada di depan mata kamu, selagi itu cocok dan kamu ngerti cara ngerjainnya, lakukan yang terbaik sepenuhnya. Gak usah mikirin hasil. Menurut aku ya, ini yang aku rasakan. Sampai akhir aku mendapatkan sesuatu yang aku inginkan, gak usah mikirin hasil, gak usah mikirin ini berhasil atau enggak ya, aku menang atau kalah ya, gak usah demi deh. Kamu harus punya mindset gak usah mikirin hasil. Daripada kamu mikirin hasil, coba kamu jor-joran sama prosesnya. Kamu pengen bikin kue yang cantik, bikin dekor cake birthday yang bagus. Gimana caranya biar bagus? Ya kamu effort bikin adonannya, kamu effort di sana. Nanti hasilnya kamu pasrahkan gitu loh. Coba deh dengarkan intuisi kamu. Mungkin intuisi kamu tuh memberikan sinyal, pertanda yang di luar logika kamu, tapi ini yang sudah aku laluin. Kalau intuisi itu benar-benar memberikan jalan untuk aku. Untung aku ngedengerin intuisi aku dibanding logika aku, ego aku gitu. Terus juga dia tuh cerdas dan strategis ya. Ini sama sih sama poin yang di awal. Aku tuh ngerasa Park Seo-yeon itu punya cara yang rapih. Dia tuh mainnya rapih banget loh. Aduh, jangan main-main deh sama Park Seo-yeon. Jadi cowok-cowok yang high value tuh mereka benar-benar ya pasti cerdas ya. Kalau misalkan ditanya nih, barang-barang branded, outfit yang bagus, OOTD yang cakep, itu aku yakin orang-orang high value, mereka jauh lebih mengerti dan paham. Tapi mereka tidak show aja di publik. Mereka tidak haus validasi, mereka nggak berisik, mereka nggak jor-joran ngomong di sosial media kalau aku ini high value loh. Enggak. Tapi kamu coba lihat orang yang haus validasi dengan membawa nama-nama high value. Kamu lihat kayak gimana emosinya. Kamu lihat dia tantrum nggak kalau misalkan dapat masalah. Karena orang high value tuh nggak berisik guys. Mereka tuh fokus aja sama diri sendiri, fokus nyari duit, fokus kerja, fokus membenah diri, fokus ngurusin rambutnya, fokus ngurusin wajahnya, skincare-nya. Nggak peduli urusan orang. Seperti yang aku bilang, mereka tuh punya kecerdasan emosional yang tinggi. Dan dia juga pinter banget membaca situasi dan mencari solusi yang efektif. Ya coba kamu mungkin tonton dramanya nanti. Kalau dia tuh pinter banget mainnya, ntar diam-diam telepon si ini, ntar diam-diam merencanakan ini, terus selanjutnya komunikasi yang baik. Ini udah pasti ya, komunikasi adalah kunci hubungan yang baik sama siapapun, orang tua sama teman, sama pasangan, sama partner kerja. Kita harus punya komunikasi yang baik. Aku tuh ngerasanya ya, Park Seo-yeon itu cara komunikasinya bagus loh. Dia tegas, to the point, jelas, tapi nggak menyinggung orang. Ini orang keren banget loh. Ketika dia ngomong sama tim-timnya, dia to the point memang, nggak nyinggung orang, dia nggak berusaha untuk menyakiti hati. Nah coba deh kamu belajar untuk berkomunikasi kayak gitu sama siapapun. Udah pasti jujur ya, jujur, tegas, to the point, tapi nggak menyinggung. Gimana caranya? Coba kamu atur tutur kata, kamu atur kalimat yang pengen kamu sampaikan ke orang. Karena maaf banget ya, cowok-cowok yang aku kenal tuh mereka kurang memperhatikan tutur katanya. Ada sih beberapa teman aku yang bagus komunikasinya, tapi ada juga cowok-cowok yang aku kenal mereka nggak peduli dengan apa ya, tutur kata, kalimat dia. Dia tuh ngerasa kayak, gue emang kayak gini, ngomong anjir, ngomong anjing loh,
"Weh goblok," itu hal biasa dan menyenangkan bagi dia. Jangan menormalisasikan kata-kata kasar itu untuk kehidupan sehari-hari. Jadi hal yang menyenangkan gitu. Gak bagus loh kalau misalkan kamu suatu hari kamu diundang ke acara yang penting banget, ketemu pejabat-pejabat, ketemu orang-orang hebat, terus tiba-tiba kamu tuh keceplosan ngomong kayak gitu. Kamu keceplosan ngomong, anjing. Malu sama diri kamu sendiri tahu. Apa pikiran si orang-orang hebat ini ngelihat kamu? Padahal kamu udah dipercaya diundang di acara mereka yang bagus, ngomongin topik yang penting, ngomongin topik yang mungkin bisa jadi masa depan kamu yang cerah. Tapi gara-gara sikap kamu kayak gitu, karena kebiasaan dan menurut kamu ini cuma bercanda, hal yang menyenangkan, terus kata-kata ini tuh didengar sama mereka. Coba deh, kamu harus menempatkan diri kamu. Coba, kamu harus membayangkan diri kamu tuh ke acara-acara penting. Gak apa-apa, halu gak apa-apa sumpah. Halunya tapi yang bikin kamu termotivasi. Misal, aku kalau di rumah tuh suka gini. Misal aku datang ke kondangan, aku lagi di rumah saudara, aku berusaha untuk duduk tegak. Duduk tegak, basic, ini hal dasar loh. Hal yang paling basic, aku duduk tegak. Bukan kayak begini. Bukan kayak nyender gini. Tapi enggak, aku duduk tegak. Itu hal yang aku latih dari dulu. Makanya akhirnya kalau misalkan aku ke kondangan, ke acara-acara penting, aku duduknya selalu gini, tegak. Tegak itu menunjukkan kalau kita itu, berwibawa. Cowok yang berwibawa. Coba kamu latih hal-hal kecil aja dulu. Intinya semua dari diri sendiri kan. Kamu harus tahu dan harus sadar diri kamu tuh mau jadi apa sih sebenarnya. Kamu bangun personal branding. Kamu pengen orang ketika inget nama kamu itu apa? Kamu gak mungkin kan pengen diingat sama orang, oh si Hendra ini orangnya suka ngomong kasar. Yang terakhir, berkomitmen pada tujuan. Kamu harus belajar untuk komitmen. Ini bukan hanya percintaan sih. Ya bisa sih diambil contohnya juga kalau misalkan kamu tuh komitmen sama pacar kamu. Karena si Park Seo-yeon itu menunjukkan fokus dan dedikasi untuk mencapai tujuannya. Dia nggak mudah teralihkan oleh hal-hal yang nggak penting. Itu tuh jadi kualitas yang sangat berharga gitu loh. Karena komitmen itu adalah hal yang benar-benar penting. Nggak harus percintaan deh. Contoh, kalau kamu pengen mencapai cita-cita kamu pengen ngerjain sesuatu, kamu pengen menyelesaikan project ini, kamu harus berkomitmen. Jangan mudah terdistract dengan sesuatu. Jangan sampai ke distract sama hal-hal yang bukan urusan kamu. Kamu fokus aja sama urusan. Fokus kelarin projectnya. Apa project yang pengen kamu selesaikan bulan ini, berikan yang terbaik. Komitmen. Tujuan kamu apa? Kamu harus tahu tujuannya. Oh, aku bikin project ini untuk ini. Nah, kamu sendiri benci nggak sama orang yang labil? Kamu sendiri kesel nggak kalau punya tim yang A, I, U, E, O? Pasti kan kamu rasanya, ini orang serius gak sih mau ngerjain project? Kok nggak ada komitmennya, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba susah dihubungin. Ujung-ujungnya yang kerjain kamu sendiri. Ketika kamu berkomitmen, ketika kamu fokus, orang akan menghargai kamu, orang akan menghormati kamu. Oke guys, jadi segitu aja contoh yang bisa kamu terapkan. Siapapun yang nonton video ini, bukan kebetulan. Dan aku harap kamu bisa meneladani sifat-sifat tersebut dan dapat membantu kamu jadi pribadi yang lebih berkualitas dan dihormati banyak orang. So guys, segitu aja video kali ini. Thank you so much for watching. Follow all my social media and see you on my next video. Bye!